Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alif Najwan Sawaludin dari kelas A04. Saya di sini akan sedikit memberikan penjelasan tentang PPT yang saya buat untuk penyuluhan di Kabupaten Gresik. Baik, saya di sini akan memberikan penjelasan tentang PPT yang saya buat penyuluhan perikanan di Kabupaten Gresik. Di sini ada agenda penyuluhan. Topik yang akan dibahas dalam sesi ini yakni ada kondisi perikanan Gresik, teknologi budidaya modern, manajemen usaha perikanan, akses pasar, dan pemasaran. Dan yang terakhir ada program bantuan dan dukungan. Agar pembahasan kita terarah, ada 3 agenda utama yang akan kita bedah hari ini. Yang pertama, kita akan melihat potret dan kondisi terkini sektor perikanan kita. Yang kedua, kita akan mempelajari implementasi teknologi modern yang tepat guna untuk budidaya. Dan yang ketiga, kita akan membahas manajemen usaha termasuk pengelolaan keuangan dan bagaimana meningkatkan nilai jual produk kita. Dan ada potensi perikanan Kabupaten Gresik. Kita lihat Kabupaten Gresik memiliki panjang garis pantai sejauh 140 km dan hasil produksi ikan per tahunnya mencapai 73.000 ton. Kabupaten Gresik juga memiliki nelayan aktif sejumlah 18.000 dan juga lahan tambak potensial seluas 12.000 hektar. Kabupaten Gresik memiliki komoditas unggulan, yakni ada ikan bandeng, udang faname, cumi-cumi dan kepiting, rumput laut, dan juga ikan kerapu. Angka ini menegaskan bahwa Gresik adalah salah satu hubungan ekonomi perikanan terbesar di Jawa Timur dengan potensi yang sangat melimpah di dalamnya. Dan juga ada teknologi budidaya modern. Memiliki sistem bioflok, probiotik dan imunostimulan, sistem resirkulasi, monitoring digital. Namun, tantangan ke depan semakin dinamis. Perubahan iklim yang tidak menentu dan keterbatasan lahan menuntut kita untuk tidak lagi menggunakan cara-cara lama yang konvensional. Kita harus berani melangkah ke babak baru, yaitu pemanfaatan teknologi budidaya modern yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan ada juga manajemen usaha perikanan. Pertama yakni perencanaan usaha, pencatatan keuangan, manajemen stok dan panen, pengendalian risiko. Teknologi yang hebat tidak akan menghasilkan keuntungan maksimal jika manajemen usahanya buruk. Kita harus membiasakan diri dengan 4 hal yang membuat
perencanaan biaya modal yang matang, melakukan pembukuan atau pencatatan arus kas harian agar uang usaha tidak bercampur dengan uang dapur, mengatur manajemen panen agar sesuai dengan jadwal permintaan pasar, serta melakukan mitigasi risiko untuk melindungi modal kita. Dan juga saya mendapatkan kunci sukses usaha perikanan, yakni dalamnya ada modal dan akses perbankan, kualitas benih unggul, pakan berkualitas dan efisien, teknologi tepat guna, jaringan pemasaran kuat, dan yang terakhir bergabung dalam kelompok. Selanjutnya yakni akses pasar dan strategi pemasaran. Saya di sini menambahkan pasar digital, branding produk, olahan bernilai tinggi, kemitraan inti plasma. Salah satu cara terbesar untuk melipat gandakan keuntungan adalah dengan memberikan nilai tambah. Daripada kita menjual ikan segar dengan harga murah saat panen raya, lebih baik kita mengolahnya menjadi produk turunan seperti Padang Presto, kerupuk ikan, ataupun yang lainnya. Dengan cara ini bisa menaikkan margin laba hingga 2-3 kali lipat. Setelah itu kita perkuat dengan branding, menggunakan kemasan yang menarik, label halal atau SNI, dan memanfaatkan pasar digital atau media sosial untuk menjangkau pembeli di luar Gresik. Karena dengan berkembangnya zaman yang semakin canggih ini, berjualan akan semakin mudah apabila kita dapat mengikuti perkembangan itu. Pemasaran jauh lebih luas dan lebih efektif. Namun dalam penjualan secara online ada kurang dan ada lebihnya. Terkadang dalam proses pengantaran barang yang dibawa oleh kurir, terkadang barang itu dapat rusak karena tertumpuk dengan barang yang lain, ataupun kemasan rusak sehingga konsumen tidak ingin. Dan yang selanjutnya yakni program bantuan dan dukungan pemerintah. Ini saya mendapatkan yakni KUR Perikanan, kredit usaha rakyat. Bunga 6% per tahunnya, plafon hingga 500 juta, tenor sampai dengan 5 tahun tanpa angsuran sampai dengan 50 juta. Pelatihan rutin pengembangan SDM, pelatihan budidaya intensif, sertifikasi kompetensi, magang ke sentra produksi, studi banding antar daerah, bantuan alat sarana dan prasarana, kapal dan mesin motor, alat tangkap ramah lingkungan, keramba, jaring apung, pompa dan aerator tambak. Dan terakhir yakni kelompok nelayan, penguatan organisasi, pembentukan koperasi, bantuan modal kelompok, pendampingan usaha, akses informasi pasar. Pemerintah Kabupaten Gresik tidak tinggal diam. Pada tahun 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan menyediakan berbagai stimulus yang bisa dimanfaatkan, yakni yang saya sudah sebutkan tadi. Ada KUR Perikanan dengan bunga rendah 6% untuk modal. Ada bantuan sarana prasarana seperti mesin kapal dan aerator untuk kelompok yang terdaftar. Dan juga pengadaan pelatihan SDM
gratis untuk anak-anak muda, serta program penguatan kelompok untuk mempermudah akses koperasi dan pasar. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan maupun pengertian yang saya berikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bersama membangun perikanan Gresik yang maju, mandiri, dan sejahtera. Terima kasih.